Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Putramu telah mengajari kami berdoa dan menyebut-Mu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia, seturut teladan Yesus Putra Tunggal-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa bagi kehidupan beriman dan hidup rohani orang Katolik adalah merupakan nafas kehidupan. Melalui doa, kita berkomunikasi secara pribadi dengan Allah, mengungkapkan kerinduan hati, memohon pertolongan, dan memuji kebesarannya. Namun seringkali kita tergoda untuk menjadikan doa sebagai rutinitas kosong, sekadar mengulang kata-kata tanpa makna, atau bahkan berdoa demi dilihat orang lain. Maka melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali sikap dan cara kita berdoa, agar doa kita menjadi ungkapan hati yang tulus dan hidup, yang datang dari kedalaman iman kita sebagai orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengingatkan kita agar tidak berdoa dengan kata-kata yang bertele-tele atau mengulang-ulang tanpa arti, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Doa bukanlah sekadar ritual atau formalitas, melainkan perjumpaan pribadi yang intim dengan Allah Bapa yang penuh kasih. Yesus kemudian memberikan model doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa Kami. Doa ini mengajarkan kita untuk mengarahkan hati kepada Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, yang menghendaki agar namanya dimuliakan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Doa ini juga mengingatkan kita akan kebutuhan kita sehari-hari, pengampunan dosa, dan perlindungan dari pencobaan dan kejahatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu bagian yang sangat penting adalah ajakan untuk saling mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini Yesus menegaskan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada sesama adalah cerminan dan syarat bagi pengampunan Allah kepada kita. Ini menegaskan betapa eratnya hubungan antara doa dan hidup moral kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam tradisi hidup kita sebagai orang Katolik, doa Bapa Kami menjadi doa inti yang mengikat kita dalam komunitas iman dan mengarahkan kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Doa ini juga mengajarkan kita kerendahan hati, ketergantungan pada Allah, dan kesadaran akan kebutuhan akan rahmat dari Allah setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengajak kita untuk memperdalam kualitas dan mutu doa kita. Maka marilah kita berdoa dengan hati yang tulus, bukan sekadar kata-kata kosong atau demi penampilan. Marilah kita belajar mengampuni sesama, karena pengampunan adalah jalan menuju kedamaian dan persatuan dengan Allah. Semoga doa kita seperti yang diajarkan oleh Yesus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan berdoa dan mengampuni, kita semakin dekat dengan Allah Bapa yang penuh kasih dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sekali memampukan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang untuk menjadi pendoa-pendoa yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.